Apa yang terjadi kepada Rasulullah ketika Rasulullah dirawat oleh pamannya Abu Thalib? Karena ketika Rasulullah berumur 8 tahun, kakek Rasulullah harus wafat, dan mulai saat itu Rasulullah dirawat oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib adalah saudara dari Sayyidina Abdullah, ayah dari Rasulullah. Singkatnya, Abu Thalib ini adalah paman asli dari Rasulullah. Ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama adalah Rasulullah diajak oleh Abu Thalib untuk berdagang ke Syam di usia Rasulullah yang masih berusia 12 tahun. Usia yang sangat belia untuk melakukan perdagangan dengan jarak yang begitu jauh seperti itu. Karena untuk nyampe ke Syam itu harus melewati Madinah. Sedangkan Makkah dan Madinah saja itu merupakan jarak yang sudah sangat jauh bagi seorang anak, apalagi masih berusia 12 tahun. Tapi Rasulullah waktu itu, meskipun diasuh oleh pamannya, beliau ikut membantu perekonomian dari pamannya, meskipun usia Rasulullah waktu itu masih 12 tahun. Namun pada waktu itu, Rasulullah tidak sampai tiba di Syam. Perdagangan ini tidak bisa dilanjutkan oleh Rasulullah. Karena ketika Rasulullah berangkat ke Syam untuk melakukan perdagangan ini bersama Abu Thalib, Rasulullah dihentikan oleh seorang pendeta yang biasa dipanggil dengan sebutan Bahiro, Rahib Bahiro. Nama aslinya adalah Jurjis. Jadi ada suatu tempat namanya Busro. Rasulullah tiba di sana bersama semua kafilah dagangnya. Busro ini merupakan tempat ibu kota dari orang-orang Arab dan masih berada di bawah kekuasaan Romawi waktu itu. Rasulullah tiba di tempat itu bersama kafilah dagang yang lain, dan kemudian pendeta tadi menghentikan mereka, mempersilahkan mereka untuk beristirahat di sana dan semacamnya. Pendeta itu menemukan ada Rasulullah di kelompok itu yang masih anak-anak. Pendeta itu mengatakan kepada Abu Thalib, "Abu Thalib, bawa pulang anak ini, jangan sampai kau teruskan ke Syam. Aku takut nanti kalau dia sampai ke Syam, orang-orang Yahudi akan mencelakai anak ini." Abu Thalib bingung, mengapa hal ini harus terjadi? Mengapa Nabi Muhammad itu tidak boleh dibawa ke Syam? Pendeta tadi menjelaskan, "Hadza sayyidul alamin, hadza rasulur rabbil alamin, hadza yab'asullahu rahmatan lil alamin." Pendeta itu menjelaskan bahwa anak ini, Nabi Muhammad, suatu saat nanti akan menjadi seorang rasul, akan diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia. Jika orang Yahudi tahu kalau nabi terakhir itu bukan dari kalangan mereka, maka sifat dengki mereka akan timbul dan kemungkinan akan mencelakai Nabi Muhammad. Itulah yang disampaikan oleh pendeta agar Abu Thalib membawa kembali Nabi Muhammad ke Mekah. Abu Thalib semakin bingung, bagaimana mungkin ponakan dia itu menjadi seorang nabi dan rasul. Pendeta itu mengatakan bahwa tidak ada bebatuan dan pepohonan yang dilewati Nabi Muhammad, melainkan pepohonan dan bebatuan itu pasti bersujud kepada Nabi Muhammad. Akhirnya Abu Thalib membawa kembali Rasulullah ke Mekah, tidak bisa melanjutkan perjalanan perdagangan ini. Dan salah satu hal yang dilakukan oleh Rasulullah untuk membantu perekonomian pamannya adalah mengembala kambing milik orang-orang Mekah. Dalam kitab Rahiqul Maktum dijelaskan bahwa Rasulullah itu tidak hanya menggembalakan kambing milik orang-orang Mekah, tapi juga mengembalakan kambing-kambing atau domba yang ada di kabilah Sa'ad. Dari hal ini, dari referensi ini, saya berpikirnya seperti ini. Kalau semisal Rasulullah mengembalakan kambing ketika Rasulullah berada di Mekah, maka usia Rasulullah waktu itu sudah 6 tahun ke atas. 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, dan seterusnya. Tapi kalau Rasulullah mengembalakan kambing di kabilah Sa'ad, maka usia Rasulullah waktu itu masih di bawah 6 tahun. Karena Rasulullah berada di kabilah Sa'ad itu mulai dari sejak baru lahir, disusui oleh Sayyidah Halimah, hingga Rasulullah berumur kurang lebihnya 5 tahun, dan setelah itu dikembalikan oleh Sayyidah Halimah ke umminya, ke ummi Rasulullah, Sayyidah Aminah. Dan setelah itu Rasulullah terus berada di Mekah. Nah, usia yang kurang lebih 5 tahun, 4 tahun, ataupun 3 tahun sudah mengembalakan kambing untuk mendapatkan pendapatan, itu merupakan sebuah hal yang luar biasa bagi seorang anak-anak. Tapi kalau misal ada orang yang mengatakan, jangan bandingkan anak sekarang dengan Rasulullah ketika masih kecil, jangan bandingkan orang dewasa sekarang dengan Rasulullah ketika dewasa, karena Rasulullah adalah seorang Rasul. Rasulullah memiliki privilege yang begitu luar biasa. Rasulullah memiliki keistimewaan, fasilitas, dan semacamnya yang begitu luar biasa. Semisal ada yang mengatakan seperti itu, hal itu menurut saya kurang benar, kurang tepat untuk dikatakan. Karena ketika Rasulullah dikatakan uswatun hasanah, sebagai contoh yang begitu luar biasa, maka contoh itu selaras sebenarnya dengan yang akan menjadi contoh. Ini contoh ya, ini contoh. Kemudian yang akan mencontoh, semuanya selaras, memiliki kekuatan, memiliki kesetaraan, memiliki fasilitas, memiliki privilege yang sama. Sehingga kalau semisal mencontoh yang ini, maka yang ini bisa meniru. Kalau semisal contoh yang ada di sini itu
lebih tinggi kemudian yang ini tidak nyampe semisal, maka bukan uswatun hasanah namanya. Jadi ketika Rasulullah dikatakan uswatun hasanah, maka siapapun yang ingin mencontoh Rasulullah sebenarnya bisa nyampe ke posisi Rasulullah. Dalam artian berjuang untuk sama-sama sukses, sama-sama berhasil, sama-sama memiliki kesempatan, begitu artinya. Bukan berarti ketika saya mengatakan tadi bisa memiliki posisi yang sama dengan Rasulullah, artinya sama seperti seorang Rasul atau sama-sama maksum, enggak. Artinya begini, Rasulullah itu di setiap perjalanannya, meskipun beliau adalah seorang Rasul, Rasulullah tetap menggunakan sifat kemanusiaannya. Contohnya, Rasulullah juga pernah kelaparan, Rasulullah juga pernah kalah ketika perang, Rasulullah juga pernah luka, Rasulullah juga pernah tersudutkan ketika perang, Rasulullah juga difitnah, Rasulullah juga mengalami semua cobaan-cobaan yang dialami oleh semua manusia. Rasulullah juga pernah miskin, Rasulullah juga pernah kaya, Rasulullah juga pernah mengalami semuanya. Jadi ketika Rasulullah menjalani kehidupannya dengan kemanusiawiannya, maka semua orang juga bisa mencontoh Rasulullah. Karena Rasulullah tidak menggunakan mukjizat di setiap alur kehidupannya. Lanjut cerita, tiba kepada usia Rasulullah yang ke-15 tahun. Di usia Rasulullah yang ke-15 tahun terjadi perang. Nama perang ini adalah Perang Fijar. Kenapa disebut dengan Perang Fijar? Karena melanggar bulan-bulan suci. Perang ini terjadi di bulan Dzulqa'dah. Ada beberapa bulan yang dimana di bulan itu haram hukumnya berperang. Orang Arab sepakat untuk tidak berperang. Karena jika berperang di bulan itu, maka disebut sebagai pelanggaran yang besar. Bulan-bulan itu adalah bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Rajab. Bulan-bulan ini orang-orang Arab tidak pernah berperang. Tapi perang Fijar ini malah terjadi di bulan Dzulqa'dah, sehingga disebut dengan perang Fijar. Perang ini terjadi antara Bani Quraisy dan Bani Kinanah melawan Bani Qais Ailan. Mereka berperang. Awalnya perang ini dimenangkan oleh Qais Ailan, namun pada akhirnya kemenangan berpihak kepada Quraisy dan Bani Kinanah. Kalau penyebab dari perang ini sebenarnya karena perebutan wilayah perdagangan yang akhirnya menjurus pada Bani Kinanah, salah satu dari orang Bani Kinanah yang membunuh dari kabilah Bani Qais Ailan tadi, sehingga pecahlah pertempuran seperti itu. Nah, Rasulullah juga ikut andil dalam peperangan ini, mengambil anak panah kemudian diberikan kepada paman-pamannya untuk dipanahkan kepada arah musuh. Jadi Rasulullah juga ikut andil dalam perang ini di usia Rasulullah yang masih 15 tahun. Dampak dari perang ini disepakatinya sebuah kesepakatan yang disebut dengan Hilful Fudul. Dalam kesepakatan ini orang-orang Quraisy dan kabilah-kabilah yang lain sepakat dengan beberapa keputusan. Yang pertama, membantu mereka yang teraniaya dan membalas mereka yang menganiaya. Keputusan ini disepakati di rumah Abdullah bin Jud'an, sehingga ketika Rasulullah sudah menjadi seorang Rasul, Rasulullah pernah mengatakan seperti ini. Ada satu kesepakatan perjanjian yang pernah aku datangi di masa jahiliyah dulu di rumah Abdullah bin Jud'an. Andaikan aku diundang lagi dengan kesepakatan seperti itu, pasti aku akan datang. Jadi Rasulullah memuji perjanjian itu karena perjanjian itu melindungi mereka yang benar dari siapapun dan menghukum mereka yang salah dari kalangan manapun. Setelah perang Hilful Fudul, maka kemudian kita pindah kepada usia Rasulullah yang ke-25 tahun, yaitu Rasulullah berangkat lagi ke Syam untuk berdagang. Di Mekah ada seorang perempuan yang begitu kaya raya, cantik dan cerdas luar biasa, namanya Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah ini sudah biasa mempekerjakan laki-laki untuk diberangkatkan berdagang ke Syam ataupun ke tempat-tempat lain dengan biaya ataupun modal dari Sayyidah Khadijah. Kemudian nanti setelah mendapatkan keuntungan yang cukup, kemudian dibagi dua antara Sayyidah Khadijah dengan mereka yang berdagang. Nah, Sayyidah Khadijah mendapatkan kabar tentang Rasulullah, tentang kecerdasan Rasulullah, tentang amanahnya Rasulullah, tentang terpercayanya Rasulullah, kemudian tentang semua hal kepribadian Rasulullah yang begitu kredibel, sehingga Sayyidah Khadijah tertarik untuk bekerja sama dengan Nabi Muhammad. Bahkan Sayyidah Khadijah menjanjikan imbalan yang lebih besar daripada laki-laki yang lain kepada Nabi Muhammad. Maka berangkatlah Nabi Muhammad ke Syam untuk berdagang dengan modal dari Sayyidah Khadijah. Nabi Muhammad ditemani oleh Maisarah. Maisarah ini laki-laki meskipun namanya kayak perempuan. Nah, berangkatlah Rasulullah ke Syam untuk berdagang. Selama di perjalanan, Maisarah ini melihat begitu hal yang menakjubkan dari Rasulullah. Kecerdasannya dalam berdagang, kemudian sifat-sifat baiknya. Bahkan Maisarah ini juga melihat ada hal-hal yang begitu luar biasa yang tidak dimiliki oleh manusia yang lain di sosok Rasulullah.
Maisarah menceritakan kepada Sayyidah Khadijah tentang luar biasanya Rasulullah. Salah satu yang pernah saya dengar tentang bagaimana Rasulullah berbisnis adalah seperti ini. Rasulullah menjelaskan semua kekurangan dari barang-barang yang beliau jual tanpa harus menutup-nutupi. Beliau jujur dalam berdagang. Jadi semisal Rasulullah menjual sebuah barang maka Rasulullah akan menjelaskan semua kekurangan ataupun kelebihan dari barang ini tanpa harus menutup-nutupi. Jadi kalau semisal ini baterainya lemah, akan disampaikan kalau baterainya lemah. Kemudian kalau semisal ininya mudah patah, akan disampaikan oleh Rasulullah kalau ini mudah patah. Atau semisal mudah copot, akan disampaikan oleh Rasulullah kalau ini mudah copot. Sehingga apa yang terjadi? Apakah perdagangan Rasulullah akan semakin bangkrut? Apakah pembeli akan semakin menghindar? Ternyata tidak. Yang terjadi adalah orang-orang Arab itu berpikirnya seperti ini. Kalau saya berdagang dengan Muhammad, kalau saya membeli kepada Muhammad, maka aku tidak akan rugi. Karena yang dijual dengan harganya itulah yang fakta. Jadi kalau semisal Rasulullah menyampaikan ini bagus, berarti itu memang benar-benar bagus. Kalau Rasulullah menyampaikan ini kurang bagus, harganya murah, maka itulah faktanya begitu. Sehingga orang-orang berpikir tidak akan rugi kalau membeli kepada Nabi Muhammad. Harga mahal berarti kualitas bagus, harga murah berarti memang kualitasnya agak berkurang. Jadi seperti itulah. Karena kejujuran Rasulullah ini, semua orang berduyun-duyun untuk mendatangi Rasulullah ketika Rasulullah membawa barang dagangan. Dan diceritakan bahwa Rasulullah pernah menghabiskan dagangan ketika belum sampai ke Makkah. Maksudnya begini ya, ketika Rasulullah datang dari Syam, belum tiba di kota Makkah, barang dagangan Rasulullah sudah habis laris, manis. Kemudian ada begini juga, orang Makkah itu kalau berdagang seperti ini, mereka mengumpulkan modal di Makkah, kemudian berangkat ke Syam, membeli barang-barang yang ada di Syam, kemudian dibawa pulang, dijual di Makkah, baru mendapatkan keuntungan. Kalau Rasulullah berusaha lebih keras. Rasulullah mengumpulkan modal di Mekah, kemudian dibeli barang-barang yang ada di Mekah yang sekiranya tidak ada di Syam. Kemudian barang itu dibawa ke Syam, nyampe ke Syam dijual hingga habis dan mendapatkan keuntungan. Setelah keuntungan semuanya sudah terjual habis, maka uang itu dibelikan oleh Rasulullah barang-barang yang ada di Syam, kemudian dibawa pulang ke Mekah, dijual di Mekah. Maka Rasulullah untung dua kali. Yang pertama berdagang di Syam, yang kedua berjualan di Mekah. Rasulullah untung dua kali. Dari hal ini kita bisa dapat nilai bahwa Rasulullah yang pertama cerdas, yang kedua beliau paham bahwa bagaimana mengendalikan situasi, memanfaatkan situasi. Kemudian yang ketiga, Rasulullah pekerja keras. Dan yang keempat, Rasulullah memiliki daya saing yang luar biasa. Karena pencapaian Rasulullah dalam bisnis yang luar biasa ini, akhirnya Sayyidah Khadijah tertarik kepada Rasulullah. Sayyidah Khadijah menyampaikan kepada Rasulullah melalui temannya yang bernama Nafisah untuk menyampaikan keinginan Sayyidah Khadijah untuk bersama dengan Rasulullah hingga akhir hayatnya, dalam artian menikah. Dan sebenarnya Sayyidah Khadijah sudah banyak dilamar oleh laki-laki, namun Sayyidah Khadijah menolak, hingga akhirnya Sayyidah Khadijah tertarik kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah ternyata menerima tawaran dari Sayyidah Khadijah, dan akhirnya bertemulah paman-paman dari Rasulullah dengan paman-paman Sayyidah Khadijah. Dua keluarga ini bersatu, menyatu, kemudian Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah. Mahar yang diberikan Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah adalah 20 ekor onta. Saya coba kalkulasi harga onta hari ini ketika dirupiahkan. Di Google saya menemukan beberapa harga dari onta, ada yang 30 juta, ada yang 45 juta, ada yang 99 juta kalau ontanya memang khusus untuk onta peras. Nah, kalau semisal harga onta per ekor yang diberikan Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah itu berharga 30 juta, maka mahar Rasulullah sebanyak 20 onta adalah 600 juta. Kalau semisal onta Rasulullah yang diberikan kepada Sayyidah Khadijah per ekor adalah 55 juta, maka mahar Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah keseluruhan berupa 1 miliar 100 juta. Atau mungkin onta yang diberikan adalah onta yang sangat luar biasa kualitasnya, sehingga masing-masing onta berharga 99 juta. Maka mahar Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah seharga 1 miliar 900 juta rupiah. Kira-kira seperti itu ya. Dan hampir 2 miliar. Mahar kalian yang sudah menikah berapa? Coba silahkan tulis di kolom komentar, saya pengen tahu. Karena saya masih jomblo, saya pengen belajar bagaimana mahar kalian, jumlahnya berapa. Setelah Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah,
Seluruh putra-putri Rasulullah itu dilahirkan oleh Sayyidah Khadijah, kecuali satu orang yang bernama Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim dilahirkan oleh istri Rasulullah yang bernama Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Putra-putri Rasulullah antara lain Sayyidina Qasim, Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummi Kulsum, Sayyidina Abdullah, dan Sayyidina Ibrahim. Kemudian semua putra Rasulullah itu wafat ketika masih kecil, ketika masih anak-anak. Kemudian putri-putri Rasulullah sempat menjumpai Islam, sempat menjumpai ketika Rasulullah sudah diutus menjadi seorang Rasul, namun semuanya wafat sebelum Rasulullah meninggal, kecuali Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah wafat setelah 6 bulan dari wafatnya Rasulullah. Kemudian kita pindah ke usia Rasulullah yang ke-35 tahun, 5 tahun sebelum Rasulullah diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul. Di Makkah ada Ka'bah, ya tentu ya. Ka'bah di Mekah waktu itu dibangun di masa Nabi Ismail dan tidak pernah ada renovasi, sehingga bangunan Ka'bah sudah pecah-pecah dan sudah mulai hampir roboh. Di usia Rasulullah yang ke-35 tahun terjadi banjir bandang di Mekah sehingga menyebabkan Ka'bah ini roboh. Ka'bah waktu itu tingginya sekitar 9 hasta, lebih tinggi sedikit daripada ukuran manusia, dan tidak ada atapnya, sehingga banyak pencuri yang mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam Ka'bah. Nah, ketika terjadi banjir bandang seperti itu menyebabkan Ka'bah roboh, hancur, dan orang-orang Arab ingin merenovasinya. Orang-orang Quraisy waktu itu, orang-orang Arab di waktu itu sepakat untuk tidak memasukkan dana yang berasal dari barang haram, sehingga dananya tidak cukup. Karena tidak cukup, ada sebagian dari Hijr Ismail yang disebut dengan Hijr Ismail itu tidak dibangun. Jadi bangunan Ka'bahnya sudah mulai lebih kecil daripada sebelumnya. Nah, sebelum merenovasi, orang-orang Arab takut sebenarnya untuk mengotak-atik bangunan Ka'bah itu. Jadi ketika roboh, orang-orang takut untuk membersihkan puing-puingnya ataupun melakukan apapun kepada Ka'bah. Mengapa mereka takut? Karena sebelum Rasulullah lahir, ada kejadian yang menimpa pada Raja Abraha. Ketika Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, Rasulullah mengutus burung ababil untuk menghancurkan pasukan Raja Abraha. Untuk membaca tentang kisah Raja Abraha, kalian bisa lihat di profil YouTube Naruto ID. Kemudian ada seorang yang memberanikan diri, namanya Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Dia memberanikan diri untuk mencoba membersihkan puing-puing Ka'bah tadi. Orang-orang melihat apa yang akan terjadi kepada Al-Walid ini. Kalau Al-Walid nanti gosong, mereka nggak bakal bantu untuk merenovasi Ka'bah. Tapi kalau Al-Walid baik-baik saja, maka orang-orang yang lain akan kembali untuk gotong royong membangun Ka'bah. Ternyata Al-Walid ditunggu oleh mereka hingga 1 hari, 2 hari, 3 hari tidak ada apa-apa yang terjadi kepada Al-Walid. Maka orang-orang Arab akhirnya kompak untuk membangun Ka'bah. Hingga akhirnya Ka'bah dibangun dan tiba untuk meletakkan batu Hajar Aswad ke tempat semula. Maka orang-orang waktu itu berselisih. Para ketua kabilah cekcok. Akulah yang berhak untuk meletakkan batu Hajar Aswad ini. Itu kata mereka. Percekcokan ini terjadi kurang lebih 4-5 hari. Bahkan hampir terjadi pertumpahan darah. Hingga akhirnya salah satu dari mereka, namanya Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi, itu mengatakan bahwa seperti ini saja, kita tidak boleh bertengkar, kita harus damai, kita tidak boleh berselisih, apalagi menumpahkan darah. Kita sepakati saja bahwa yang berhak meletakkan batu Hajar Aswad ini adalah orang yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram. Mereka sepakat, dan yang masuk pertama kali ke Masjidil Haram adalah Nabi Muhammad SAW. Mereka sorak berkata seperti ini, berteriak, Radina bil amin, Radina bil amin, kami ridho dengan alamin. Begitulah betapa mereka menyayangi Rasulullah, mempercayai Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu kan berasal dari satu kabilah, namun kabilah yang lain juga rela jika Rasulullah yang meletakkan, dari saking mereka menghormati Rasulullah. Rasulullah dipanggil, kemudian dijelaskan semua halnya untuk meletakkan batu Hajar Aswad ini. Dan ini pemikiran Rasulullah yang begitu cemerlang. Jadi Rasulullah menghamparkan sebuah selendang kain, begitulah kira-kira seperti ini. Dan Rasulullah meletakkan batu Hajar Aswad di tengah-tengahnya. Dan Rasulullah meminta semua ketua kabilah untuk memegang ujung dari selendang tadi. Jadi satu kabilah pegang di sini, kabilah yang lain di sini, kabilah yang lain di sini, dan semacamnya. Terus seperti itu. Dan Rasulullah memerintahkan mereka untuk mengangkat batu Hajar Aswad menggunakan kain tadi. Hajar Aswadnya mana ya? Rasulullah memerintahkan untuk membawa batu Hajar Aswad ini menggunakan selendang, serta semua peran dari semua ketua kabilah di masing ujung-ujung sorban tadi dibawa mendekati Ka'bah
yang dimana di tempat itu sudah dekat dengan posisi Hajar Aswad di tempatnya semula. Baru setelah mendekati Ka'bah, Rasulullah mengambil dengan tangan mulia beliau kemudian meletakkan batu Hajar Aswad ke tempatnya di Ka'bah. Orang-orang Arab takjub dengan yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena awalnya semua ketua kabilah itu bertengkar untuk meletakkan batu Hajar Aswad ini, dan tidak ada keputusan yang bisa membuat mereka masing-masing mereka memiliki peran dalam peletakan batu Hajar Aswad. Hingga akhirnya dengan keputusan dari Rasulullah, kan sebenarnya begini, Rasulullah itu dengan mengambil batu Hajar Aswad ini letakkan ke tempatnya itu sudah cukup, sudah membuat orang-orang puas. Namun Rasulullah memiliki keputusan yang membuat mereka lebih puas lagi, yaitu membuat semua ketua kabilah yang berebut untuk meletakkan batu Hajar Aswad memiliki peran yang sama dalam peletakan batu Hajar Aswad dengan cara pakai sorban tadi. Itulah yang membuat orang-orang Arab semakin takjub kepada Rasulullah, begitu cerdasnya dan begitu bijaksananya beliau. Pembangunan Ka'bah dilanjutkan hingga akhirnya tinggi Ka'bah itu kurang lebih 15 meter dan sisi lebarnya itu 10 kali 10. Sedangkan pintu Ka'bah itu diletakkan agak lebih tinggi dari tanah, jadi tidak seperti pintu rumah yang sejajar dengan tanah. Pintu Ka'bah itu lebih tinggi, kurang lebih 1,5 meter. Kejadian ini terjadi 5 tahun sebelum Rasulullah dilantik atau diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Setelah ini kita lanjut kepada video berikutnya yang akan menjelaskan bagaimana Rasulullah dilantik menjadi seorang rasul, serta perjuangan-perjuangan berikutnya oleh Rasulullah sehingga membuat Islam mendunia saat ini. Bahkan Indonesia yang dulunya didominasi oleh agama Buddha, Hindu, sekarang malah didominasi oleh agama Islam. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih banyak.